Saudara-saudari beriman yang terkasih, Salve, berjumpa kembali dengan kami dalam program Mutiara Iman. Para saudara dan saudari, sering kita berhadapan dengan sebuah peristiwa yang tidak bisa kita atasi, yakni kematian. Ketika berhadapan dengan situasi atau peristiwa kematian, sering kita merasakan sebuah kehilangan. Kadang-kadang tidak jarang bahwa orang merasa kehilangan akan harapan di dalam peristiwa kematian itu. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mencoba merenungkan kematian di dalam iman kita. Kematian yang berdasarkan pada iman akan kebangkitan Kristus. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, saya teringat akan satu peristiwa ketika pandemi COVID-19 sedang ganas-ganasnya. Ada satu teman saya yang berasal dari negara Bangladesh. Pada waktu itu, ia mendapatkan kabar bagaimana kakaknya terkena COVID-19. Lalu kemudian, karena kabar itu dan pada waktu itu orang bagaimana mengalami ketakutan yang luar biasa karena kematian. Maka dia menyarankan supaya kakaknya itu tetap menjaga diri, mengisolasi diri di rumah, dan juga tetap mendapatkan obat-obatan dan seterusnya. Harapannya adalah dia akan pulih dan akan kembali sehat. Tetapi kenyataannya bahwa kakaknya itu kemudian meninggal karena COVID-19. Saat itulah dia mengalami depresi, dia tidak terima bahwa kakaknya harus meninggal dan seterusnya. Hingga pada saatnya di mana kemudian dia juga mendapatkan kabar dari temannya yang ada di Bangladesh yang mengatakan bahwa orang yang terkenal di daerahnya, yang memiliki rumah sakit yang cukup terkenal di daerahnya, juga meninggal karena COVID-19. Lalu kemudian temannya itu mengatakan demikian. Cobalah renungkan, orang yang memiliki rumah sakit yang terkenal, yang mungkin mendapatkan perawatan yang terbaik, tetapi dia juga meninggal. Para saudara dan saudari yang terkasih, lalu kemudian teman saya itu merenungkan akan kematian kakaknya, akan kematian orang yang sangat terkenal yang memiliki fasilitas dalam hal kesehatan. Dan dia kemudian mengatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bukan kita manusia yang memiliki kontrol atas kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, merenungkan akan hal ini, maka kita semua diajak untuk mengingat akan apa yang kita imani. Terutama apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Saya ingin mengajak kepada kita untuk mencoba membaca sekilas kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan demikian. Sebab
sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa kematian itu adalah akibat dari dosa. Kita tahu bagaimana sebenarnya dari sejak awal mula Allah menghendaki bahwa manusia itu hidup di dalam kekekalan. Tetapi kemudian karena dosa, maka manusia mengalami kematian. Hanya Allah tidak pernah membiarkan kita itu dalam kebinasaan. Allah tidak pernah membiarkan kita hilang lenyap di dalam kematian. Maka kemudian Allah sendiri juga memberikan kesempatan kepada kita untuk diselamatkan, untuk memperoleh kebangkitan, untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan karena itulah maka Allah kemudian mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang melalui kesengsaraan, kematiannya di salib, dan melalui kebangkitannya dari kematian, ia membawa rahmat kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka di sini kita tahu bahwa kematian bukanlah kemudian menjadi akhir dalam kehidupan manusia. Kematian bukanlah menjadi sebuah situasi yang membuat kita kehilangan harapan. Kematian kemudian bukan menjadi sesuatu yang membuat kita merasa kehilangan atau habis kehidupan kita ini. Justru kematian direnungkan sebagai pintu di mana kita bersatu dengan Allah, di mana kita memperoleh rahmat kehidupan kembali sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah ketika Ia menciptakan kita manusia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu di dalam kematian, dalam merenungkan kematian, kita semua meyakini bagaimana jiwa semua orang yang meninggal dalam rahmat Kristus itu akan mengalami atau melampaui kematian itu sendiri. Kematian hanyalah saat di mana jiwa yang abadi menerima ganjaran kekalnya, di mana penghakiman itu dalam sesaat akan diperoleh manusia di dalam kematian itu. Nah, para saudari, bagaimana kita akan mencoba merenungkan kematian itu di dalam rangka iman kita, lalu bagaimana secara praktis kita akan merenungkan tentang kematian itu. Tapi sebelumnya kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, kita bersama-sama mencoba melihat bagaimana kematian kita renungkan dalam rangka iman kita akan kebangkitan. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua diingatkan bahwa kematian bukanlah menjadi akhir dalam kehidupan kita manusia. Dan dasar iman kita ini yakni bahwa Kristus sendiri
yang adalah Allah yang menjadi manusia, ia juga mengalami kematian seperti kita, tetapi tidak berhenti pada kematian, tetapi ia bangkit dari kematian itu. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana rahmat kebangkitan dari Kristus ini juga membawa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kehidupan kekal bersama Dia. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus sendiri mengingatkan kepada kita bahwa rahmat anugerah dari Allah sendiri itu berlimpah-limpah yang diberikan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan kematian karena pelanggaran dari Adam. Inilah iman yang membuat kita bagaimana menghadapi kematian bukan sebagai sebuah keputusasaan, tetapi kematian sebagai sebuah sukacita. Kematian sebagai sebuah pengharapan. Karena semua orang pada akhirnya juga akan mengharapkan akan kehidupan kekal ini. Dan ini yang dijanjikan dan ini yang diberikan oleh Kristus sendiri melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya sering berjumpa dengan orang, bahkan di zaman ini ada anak-anak yang mengatakan, "Romo, saya ingin bunuh diri." Karena sebuah beban, karena sebuah persoalan yang mereka hadapi. Orang berpikir bahwa kematian menjadi sebuah jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Orang sering berpikir bahwa kematian menjadi sebuah cara untuk mengatasi persoalan yang tidak sanggup lagi dihadapi. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita berpikir demikian, maka sebenarnya kita kehilangan akan iman kebangkitan itu. Kalau kita berpikir bahwa kematian menjadi cara singkat atau instan di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita, maka di sini kita kehilangan akan keyakinan bahwa Allah yang memberikan kekuatan, memberikan harapan di dalam kehidupan kita. Ini justru bertentangan dengan apa yang kita imani, bahwa kematian itu memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kematian sebagai sebuah pengharapan itu memanggil kita, mengajak kepada kita semua untuk menyadari bahwa kita semua sedang berada di dalam perjalanan untuk bersekutu, bersatu kembali dengan Allah. Dalam bahasanya, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika tempat itu telah tersedia, aku akan kembali untuk membawamu agar bersama-sama dengan aku di tempat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah janji yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Sebuah janji di mana kita semua akan mengalami sebuah sukacita abadi. Kita akan bersama-sama dengan Dia.
Dan tentu kematian menjadi jalan bagi kita untuk masuk di dalam sukacita abadi itu. Maka disinilah kita kembali disadarkan bahwa kematian bukan menjadi cara instan bagi kita untuk mengakhiri hidup ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah beban, ketika kita merasa tidak sanggup untuk menanggung penderitaan di dalam kehidupan kita. Kematian adalah sebuah pengharapan. Kematian menjadi cara bagaimana kita untuk semakin merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kelemahan kita, Allah hadir memberikan rahmat-Nya, memberikan pengharapannya. Allah hadir bersama dengan kita untuk tetap membawa kita pada sukacita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bersama-sama ketika merenungkan akan kematian, kita bukan jatuh pada sebuah kesedihan. Ketika kita merenungkan kematian, bukan kita berpikir bahwa ini adalah cara instan untuk melepaskan diri dari penderitaan. Tetapi justru kematian mengajak kita kepada sukacita akan rahmat Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Nah, para saudara dan saudari, kita akan mencoba merenungkan kembali kematian di dalam bagaimana kita sebagai umat beriman bisa merenungkan kematian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita akan merenungkan itu dalam segmen berikut ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, bahwa kematian itu adalah sebuah pengharapan. Kita tidak membiarkan bahwa hidup kita dirampas, sukacita dalam kehidupan kita dirampas karena sebuah kematian. Karena kematian adalah harapan. Maka tema dalam perjumpaan kita ini adalah, hai maut, di manakah sengatmu? Inilah kutipan yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 55. Dalam kutipan ini kita semua diajak untuk memiliki iman akan pengharapan itu. Tetapi sekaligus juga kita diingatkan bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, di dalam merenungkan tentang kematian, kita juga harus berdoa juga kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Pada bulan November, gereja mengajak kepada kita semua secara khusus untuk mendoakan para saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rumah Bapa. Nah, para saudara dan saudari, mengapa kita harus mendoakan ini? Karena di dalam iman kita, bahwa kita yang berada di dunia ini tetap berada dalam kesatuan dengan mereka yang telah meninggal. Kita merenungkan dan juga mendoakan mereka yang meninggal karena kita memiliki pengharapan bahwa saudara-saudari kita yang meninggal bisa jadi mereka langsung masuk ke surga atau mereka berada di dalam api abadi yakni neraka atau mereka sedang berada di dalam api penyucian di mana mereka dimurnikan untuk bisa masuk
ke dalam sukacita surgawi. Dan kita berdoa untuk mereka yang berada di dalam api penyucian. Karena iman kita, iman akan kematian adalah iman akan harapan. Bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita hilang lenyap karena kematian. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari sekarang saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyatukan hati bersama-sama di dalam doa. Agar kita mampu pertama menghayati kematian sebagai pengharapan. Yang kedua, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Mari kita satukan hati dan budi kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau menciptakan kami manusia. Engkau mengembuskan nafas kehidupan di dalam diri kami. Namun, ya Allah, karena dosa, maka kami kehilangan akan rahmat-Mu. Rahmat untuk hidup di dalam keabadian. Karena dosa, maka kami mengalami kematian. Kami menghadapi maut di dalam kehidupan kami ini. Namun kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan kami umat-Mu ini. Engkau tidak membiarkan kami yang jatuh ke dalam dosa dan maut itu hilang lenyap. Maka Engkau mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, yang mengalami penderitaan seperti kami, yang mengalami kematian seperti kami. Tetapi Dia yang adalah Allah mengatasi kematian itu melalui kebangkitannya dari kematian. Dan melalui inilah Engkau menganugerahkan rahmat bagi kami, di mana Engkau memberikan rahmat kebangkitan, kehidupan kekal bagi kami manusia ini. Maka ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para saudara-saudari kami yang telah berpulang. Sekiranya mereka masih berada di dalam api penyucian, semoga Engkau memberikan rahmat kerahiman dan belas kasih-Mu, agar mereka semua kini telah mengalami sukacita yang abadi bersama dengan Engkau dan Putra-Mu dan Roh Kudus dan juga para kudus di surga. Ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, saudara dan saudari yang terkasih, semoga Anda semua di dalam kehidupan Anda, di dalam seluruh penderitaan, perjuangan, pergumulan hidup Anda, dan semua orang yang kita doakan hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa di dalam seluruh penderitaan kehidupan kita, terutama berhadapan dengan kematian, kita bukan menjadi orang yang berputus asa, tetapi menjadi orang yang senantiasa memiliki pengharapan, karena Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus memberikan harapan di mana ketika manusia tidak mampu menghadapi akan kematian. Inilah kasih Allah untuk kita semua. Tuhan memberkati.